Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan bahasa Indonesia materi pidato. Anak-anak, seorang pemimpin tidak lepas dari berpidato. Maka dari itu, kita akan belajar bagaimana berpidato yang baik. Nah, sebelumnya kalian perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian pidato. Pidato disebut juga orasi. Orang yang berpidato disebut orator. Pidato adalah komunikasi lisan satu arah untuk menyampaikan suatu hal kepada khalayak ramai atau pendengar. Tujuan berpidato. Yang pertama, untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Yang ketiga, memberikan kesan positif atau motivasi kepada orang lain. Metode berpidato. Metode adalah cara, bisa disebut juga dengan cara berpidato. Yang pertama, impromptu, yaitu metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Jadi, misalkan dalam suatu acara tiba-tiba kalian diminta untuk memberikan sambutan. Nah, itu berpidato secara langsung tanpa persiapan, namanya metode impromptu. Kemudian yang kedua, metode memoriter, yaitu metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Jadi, dengan metode memoriter ini sudah ada teks pidatonya, kemudian dihafalkan terlebih dahulu, baru kalian berpidato. Yang ketiga, metode naskah, yaitu metode berpidato dengan cara membacakan teks pada saat berpidato. Jadi seperti kalian pada saat kultum di depan teman-teman kalian dengan membawa catatan, itu adalah berpidato dengan metode naskah. Kemudian yang keempat, ekstemporan, yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar. Jadi membawa catatan-catatan isi materi yang akan disampaikan pada pidato. Jadi secara garis besar, catatan secara garis besar saja, tidak semuanya. Baru nanti dari catatan tersebut kalian kembangkan pada saat berpidato. Jadi metode berpidato ada 4 itu ya anak-anak, silakan dipahami. Selanjutnya, struktur atau bagian pidato. Bagian-bagian pidato ada 3. Yang pertama, pembukaan pidato. Di dalam pembukaan pidato ada salam pembukaan, kemudian ucapan penghormatan. Salam pembukaan misalkan Assalamualaikum, kemudian ucapan penghormatan ditujukan kepada orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai ke orang yang memiliki jabatan terendah. Misalkan kepada Kepala SD Muhammadiyah 2 yang saya hormati dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ucapan syukur. Biasanya berisi ucapan rasa syukur orang yang berpidato karena diberikan kesempatan dapat menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu. Atau bisa juga ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, pengantar ke topik utama. Contohnya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua yaitu isi pidato. Ya, yang berisi hal-hal penting yang akan disampaikan atau inti dari informasi yang akan disampaikan.
Kemudian yang ketiga, bagian penutup pidato. Berisi kesimpulan dan saran dari hal yang disampaikan. Permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Jadi, pada intinya bagian pidato itu ada 3. Yang pertama pembukaan, kedua isi, ketiga penutup. Silakan disimak penjelasan dari ketiga bagian tersebut. Selanjutnya, nah, tahukah kalian ciri-ciri teks pidato? Yaitu memiliki tujuan yang jelas. Isi materi harus jelas dan mudah dimengerti. Materi harus objektif. Kemudian berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Terdapat kesimpulan di akhir pidato. Selanjutnya, jenis pidato berdasarkan sifat isinya. Ini ada beberapa jenis atau contoh pidato berdasarkan sifat isinya. Yang pertama, pidato pembukaan adalah pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC. Nah, ketika kalian menjadi MC di sebuah acara, kalian juga pada saat itu melakukan pidato atau sedang berpidato yang disebut dengan pidato pembukaan. Kemudian, pidato pengarahan adalah pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Jadi berisi arahan. Kemudian pidato sambutan, yaitu pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Jadi misalkan pada sebuah acara rapat, di situ ada sambutan dari kepala sekolah, sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah bidang pendidikan, seperti itu. Jadi ketika kalian diminta untuk memberikan sambutan pada sebuah acara, itu disebut dengan pidato sambutan. Kemudian pidato peresmian. Pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Contohnya ketika Bapak Presiden berpidato untuk meresmikan sebuah bangunan baru atau gedung baru, seperti itu. Kemudian pidato laporan, yaitu pidato yang isinya melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Jadi misalkan pidato seorang bupati menyampaikan atau melaporkan hasil kerjanya dalam sebuah rapat. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian pidato pertanggungjawaban adalah pidato yang berisi suatu laporan yang harus dipertanggungjawabkan. Hampir sama ini dengan pidato laporan. Contohnya laporan ketua panitia, pertanggungjawaban ketua panitia dalam sebuah acara. Nah, itu ya anak-anak, contoh dari pidato berdasarkan sifatnya. Sebelum memberikan pidato di depan umum, ada baiknya untuk melakukan persiapan dalam berpidato sebagai berikut. Yang pertama, wawasan pendengar pidato secara umum. Kalian harus jadi gini, sebelum kalian berpidato, kalian harus tahu dulu, harus mengetahui terlebih dahulu siapa pendengar pidato kalian. Wawasan pendengar pidato secara umum, apakah mereka pendengar kalian itu anak-anak, kemudian atau orang dewasa, atau orang tua, atau orang yang di lingkup pendidikan, atau hanya orang umum saja. Nah, kalian harus memperhatikan siapa pendengar kalian. Kemudian yang kedua, mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan. Nah, kira-kira kesempatan kalian untuk berpidato itu berapa
menit. Nah, itu harus tahu. Jadi nanti tidak terlalu berlebihan, melebihi dari waktu yang diberikan. Yang ketiga, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. Kalau pendengar kalian anak-anak, maka gunakan bahasa yang mudah dipahami untuk anak-anak. Ketika pendengar kalian adalah di lingkup pendidikan, nah maka bahasanya juga yang sesuai dengan lingkup tersebut. Kemudian yang keempat, mengetahui jenis pidato dan tema acara. Jadi tadi kan sudah disebutkan Usnina jenis-jenis pidato. Kalian itu pada saat acara tersebut diminta untuk sambutan atau laporan pertanggungjawaban. Nah, harus tahu dulu untuk kalian mau berpidato dalam tema acara apa. Kemudian yang kelima, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato dan sebagainya. Itu ya anak-anak. Jadi sebelum kalian berpidato perlu mempersiapkan betul hal-hal yang harus dipersiapkan dalam berpidato. Nah, setelah penjelasan dari Usnina tadi, jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Tugas dari Usnina ada 5 soal. Kerjakan yang rapi di buku tulis tematik kalian. Kerjakan dengan semangat dan sungguh-sungguh. Demikian anak-anak pembelajaran tema 7 dengan materi pidato. Semoga dengan penjelasan Usnina tadi memudahkan kalian untuk memahami materi. Semangat belajar, semangat beribadah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kalian dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.